Coba search di sini, di video ini saya akan bahas ternyata ras King adalah dewa yang sesungguhnya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video dan dapatkan diskon ongkir plus cashback menarik hanya pembelian melalui Tokopedia. Nah, kali ini kita akan bahas karakter yang baru-baru ini cukup ramai dibicarakan, yaitu King the Wildfire. Terutama setelah rasnya disebutkan oleh Queen dan disindir oleh Shirohige, yang ternyata ini ada hubungannya dengan Red Line atau lebih jauh lagi dengan negeri para dewa. Oke, karena ini bahasanya akan cukup berat, maka seperti biasa ini akan menjadi teori yang sangat liar, kesukaan kita semua, anjos. Oke, kita akan mulai video ini dari yang berat dulu nih, dimana ada nggak sih yang sadar bahwa desain dari King ini diambil dari album milik Judas Priest di tahun 2005 yang berjudul Angel of Retribution. Dimana kalian bisa perhatikan dari sayapnya, topengnya dengan segala jeruji di kanan kirinya, serta bentukannya juga yang warna hitam. Bahkan sampai ke cahaya di belakang kepalanya pun sama untuk King ini. Tapi untuk King ini dia menggunakan api lah, persis seperti keahlian dari rasnya tersebut, yang bisa kita bilang ini hampir 100% Oda mengambil referensi itu dari album tersebut. Itu bukanlah agama Shinto, Buddha, atau Hindu yang coba Oda gambarkan dari King ini, melainkan konsep dari barat terkait sebutan The Fallen Angel atau malaikat yang jatuh lah. Jadi apa yang Oda maksud bikin dari sayap King ini dan kenapa warnanya hitam seperti itu? Ingat, untuk sayap hitam ini bukan sayap kelelawar lah seperti modelan dari Magellan dan beberapa karakter lain. Ini benar-benar murni sayap malaikat jika berwarna putih. Tapi untuk yang ini dia berwarna hitam dan sudah jelas lah untuk konsepnya sangat pas dengan yang disebut sebagai The Fallen Angel ini. Dan ini akan kita bahas mulai dari salah satu buku eskatologi yang cukup terkenal, yaitu The Book of Revelation yang berjudul The Apocalypse of Saint John. Dimana dari buku tersebut ada sebuah quotes yang berkata mengenai beberapa nama Yunani mitos dan nama juga terkait Apollo yang disebut sebagai Epolimi yang berarti to destroy atau untuk menghancurkan apapun. Nah, lalu nih, apa sih biasanya yang dihubungkan dengan Apollo ini, terutama untuk binatang? Jadi mungkin jika direpresentasikan Apollo ini binatang apa sih? Dan itu tentu saja seekor burung gagak. Lagi-lagi diambil dari Wikipedia, burung gagak ini berhubungan kuat dengan dewa peramal atau God of Prophecy. Mereka dikatakan sebagai simbol dari kesialan. Dan mereka adalah dewa pengirim di dunia yang fana ini. Dan jika kita kembali ke King lagi, di ini lagi-lagi menyerupai seekor gagak dengan sayap hitam di belakangnya dan beberapa aspek api di tubuhnya itu. Oke, jika kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kok jauh-jauh banget sih bang ngambil referensi dari mitos Yunani sampai ke buku Eskato tersebut? Oke, sejauh ini memang sudah banyak sekali referensi yang udah ambil jika mengerti dasar dari mitos Roman dan Yunani. Yang paling jelas dia jelaslah mengenai Apollo ini, dimana Apollo dia adalah kerabat dari sang dewa Zeus, yang lagi-lagi nama Zeus ini ada di serial One Piece. Dan tentu saja dengan sang Titan juga yang bernama Prometheus. Yang bahkan kedua nama tersebut adalah dua nama dan dua penyokong kemampuan seorang kaisar Big Mom. Tapi sekarang udah digantilah untuk Zeus ini menjadi Hera yang sama aja lah. Hera ini di mitologinya dia adalah pasangan dari dewa Zeus. Lalu kita pun punya ancient weapon yang disebut sebagai Pluton, di mana ini diambil dari Hades lah jika kalian lebih familiar untuk namanya. Serta dua laginya adalah Poseidon dan Uranus, di mana semuanya dari mitologi yang sama juga. Serta di One Piece Green, di mana ini sebuah databook lah untuk One Piece dan judulnya Secret Pieces atau kepingan rahasia.
Di situ Oda pernah membeberkan bahwa nama dari Kumadoro ini originalnya adalah Apollo. Yang bahkan nama dari agama Nasrani pun Oda sering mengambil referensinya dari Alkitab itu. Untuk contohnya seperti Absalom, Bartholomew, Moriah, dan masih banyak lagi. Yang memang sering dibilang juga jika Oda ini sebuah mangaka yang sangat komplit lah. Karena dia selalu membaca segala hal yang sering dihubungkan dan dijadikan referensi olehnya. Ya terutama untuk ke karyanya lah yaitu One Piece. Yang paling dekat yaitu mengenai Yamato dan Oguchi no Kami yang sudah sering saya bahas di video tentang chapter tersebut. Ini diambil dari referensi negerinya sendiri yaitu negeri Jepang. Nah jika kita kembali ke King lagi, apa hubungan tersebut dengan King ini alias yang barusan saya katakan? Hal paling logis adalah ras tersebut alias ras King yang bernama Lunarian ini, dia dulunya melawan Tenryubito. Mereka awalnya tinggal di Redline hingga akhirnya diusir dari surga oleh sang dewa ini. Yang notabene ini bukankah sangat berhubungan sekali dengan Tenryubito yang disebut sebagai dewa. Dan King sebagai Fallen Angel, toh Fallen Angel ini bukankah mereka adalah malaikat yang diusir oleh dewanya atau mungkin Tuhan lah. Serta dari nama ras King ini, yaitu yang bernama Lunarian, di mana Lunarian ini berarti bulan lah. Bukankah dari situ saja sudah cukup mencurigakan mengenai King ini? Di mana di cover story NL kita lihat hanya terlihat ada 3 ras utama yang tinggal di bulan ini. Dan itu adalah Skypiea, Sandia, dan ras Birkan. Di mana ini sebenarnya bisa menjadi satu hipotesa yang lain sih terkait ras Lunaria juga. Itu adalah ras utusan dari bulan langsung karena jika kita lihat ada satu manusia lain selain para robot buatan dan 3 ras barusan yang saya sebut, yaitu orang yang kecil bahkan sepotong diperlihatkan oleh Oda dari cover story ini. Jika orang ini bukan siapa-siapa, kenapa Oda harus menggambarnya secuil agar tidak terlihat oleh orang-orang? Kenapa tidak menggambar seperti sebelahnya aja alias robot buatan aja? Tapi di sini Oda menggambar ini berbentuk seperti orang yang murni, seperti ketiga ras di atasnya. Tapi dari posisinya dia sedikit di bawah, yang berarti menurut saya dia ini bukan petinggi di bulan tersebut dan mungkin dia punya misi untuk diberikan atau diberi mandat ke bumi ini. Dan di bumi, karena dia ini sangat berbeda dari yang lain, maka ras ini disebut sebagai negeri dewa oleh orang-orang karena toh dia punya sayap dan bahkan berwarna hitam. Bukankah jika kita melihat itu seperti kita melihat malaikat? Ya, malaikat yang hitam itulah. Dan kenapa namanya Lunarian? Yang lagi-lagi saya katakan jika Lunarian ini berarti bulan, itu sudah cukup jelas agar mereka tidak lupa bahwa ras ini atau ras mereka berasal dari bulan. Makanya orang-orang yang tinggal di ras tersebut dinamai ras Lunarian. Atau untuk nama aslinya atau tempat tinggal aslinya ada di bulan, tapi untuk mereka saja diberikan mandat ke bumi ini. Nah jika ngomongin timeline, ini sebenarnya terjadi di waktu yang cukup lama lah, seperti perkataan dari Shirohige, ini jauh di masa lampau. Dan bisa saja dari zaman sebelum First Century sampai saat ini. Karena toh ras King ini berarti tetap berhasil selamat sampai 800 tahun lamanya kan. Yang jelas melebihi abad dari kekosongan ini karena King ini masih ada sampai sekarang. Yang berarti kurang lebih selama 800 tahun ras ini berhasil bertahan hidup. Dan bukankah dengan itu masih sangat relevan sekali dengan referensi yang udah ambil dari buku Apocalypse of Senjan ini tentang The Fallen Angel. Terutama dia yang diusir dari tempat tinggalnya, yaitu di puncak Redline oleh sang dewa yang baru alias Tenryubito. Jadi dari nama rasnya saja, yaitu ras Lunarian yang berhubungan dengan bulan, yang lagi-lagi bukankah bulan di One Piece ini selalu berhubungan dengan banyak hal. Mulai dari nama klan di Wano Kuni yang semuanya ada arti bulannya, dari Kozuki, Shimotsuki, Uzuki, Amatsuki, dan Fugetsu yang kalian bisa baca sendirilah arti masing-masing namanya seperti apa. Hanya satu saja, Kurozumi saja yang tidak ada arti bulan di namanya ini. Yang kita pun tahu lah, dia ini satu-satunya klan oposisi dari semua klan yang ada di Wano Kuni. Serta logo bulan sabit pun sudah sering kita lihat lah jauh sekali di One Piece ini. Mulai dari kapalnya Nolan, di pelabuhan bawah tanah Luffy juga ada, baju Toki yang sepertinya dari Void Century. Serta jika kita ambil full untuk bulan penuh, ini menjadi simbol sulong untuk suku Ming. King ini pasti akan menjadi satu karakter yang bakal jadi pihak oposisi terhadap pemerintahan dunia. Atau dengan kata lain, dia pasti nanti akan berpihak ke pihak kita.
Intinya, peran King ini tidak akan berakhir lah. Toh dia juga sebagai ras terakhir. Untuk One Piece ini tidak seperti manga-manga lain lah, di mana karakter musuh dengan ras terakhir akan dihabiskan oleh mangakanya. Oda bukan orang yang seperti itu. Dia ini pasti akan memberi peran lagi kepada King di arc nanti, terutama pasti di perang terakhir. Atau bukankah lawan-lawan dari Zoro selama ini selalu yang masih berperan sampai sekarang? Mulai dari Hachi yang jadi kawan akhirnya di mana Kurobi masih terpenjara, itu lawan dari Sanji. Lalu Dust Bones juga yang ngebantu di Impel Down dan Marineford. Tapi untuk Bone Clay juga dia tetap masih ada. Serta lawan Zoro juga di CP9 yaitu Kaku yang sekarang dia menjadi bagian dari CP0. Tapi untuk Jabura tidak tahulah dia ini ada di mana. Mereka itu semua adalah lawan-lawan murni Zoro dan sekarang lawan murni Zoro adalah King ini. Jadi saya yakin jika peran King tidak akan usai setelah perang Wano Kuni selesai. Dan penutup mengenai negeri para dewa yang dikatakan Shiroge ini memang tidak dijelaskan waktunya kapan. Jadi bisa saja yang dimaksud adalah salah satu kesatuan negeri besar alias The Great Kingdom atau Ancient Kingdom. Yang di dalamnya ada bagian dari ras Lunaria milik King ini. Nah, jadi kira-kira menurut kalian bagaimana tentang ras King ini? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.